Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi berikutnya ya, yaitu masih di tentang manajemen proyek, tetapi di sini kita bahas mengenai metode yang ketiga. Jadi yang kemarin kita punya diagram Gantt, yang ada sumbu X-nya adalah waktunya, kemudian sumbu Y-nya adalah aktivitas. Memang tidak saya jelaskan detail karena di situ tidak masuk di ujian ya nantinya. Kemudian metode yang kedua adalah si CPM, jadi Critical Path Method atau metode lintasan kritis. Sekarang yang metode yang ketiga adalah PERT, jadi Program Evaluation and Review Technique. Jadi ini adalah metode terakhir untuk menyelesaikan manajemen proyek. Di PERT ini atau Program Evaluation and Review Technique, jadi perkiraan waktu penyelesaian proyeknya di sini mempertimbangkan pengaruh variabilitas waktu penyelesaian suatu aktivitas. Jadi nanti kita akan melakukan perhitungan juga di variabilitas. Maksudnya di sini adalah kita akan menghitung variansinya dari seluruh aktivitas. Kemudian durasi aktivitas diasumsikan sebagai variabel random, diestimasi dengan, jadi akan ada 3 perkiraan waktu. Perkiraan waktu yang pertama, di sini adalah waktu optimis atau optimistic time. Ini kita simbolkan sebagai A ya. Kemudian ada yang namanya waktu pesimis atau pessimistic time. Di sini kita simbolkan nantinya sebagai B. Kemudian waktu realistis atau most likely time, ini kita simbolkan nanti sebagai M. Jadi ada A, B, dan M. Oke, waktu optimis atau kita simbolkan dengan A, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh aktivitas jika semua berlangsung lancar atau sesuai dengan rencana. Jadi kalau misalkan tidak ada halangan, misalkan pembangunan rumah, di situ tidak ada halangan sama sekali, jadi berjalan sesuai yang diinginkan di situ, ini yang disebut dengan waktu optimis. Ini. Jadi kalau misalkan 7 hari, itu dia akan selesai juga optimus. Di situ ketika tidak ada halangan, ya berarti selesainya adalah 7 hari itu tadi. Kemudian ada waktu pesimis, ini kita simbolkan dengan B. Waktu yang dibutuhkan oleh aktivitas dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan. Jadi ini biasanya adalah ketika ada halangan. Jadi tadi kebalikannya, kalau tadi yang optimis itu adalah berlangsung lancar, ini adalah ketika di situ ada halangan atau tidak lancar atau tidak sesuai dengan rencana. Jadi kalau misalkan membangun rumah, tiba-tiba besok itu turun hujan. Jadi yang pertama sudah di planning akan selesai dalam waktu segini, akhirnya bisa menjadi molor. Itu adalah waktu pesimis. Jadi kalau misalkan pesimis di sini 7 hari, pasti pesimisnya di sini atau di sini optimisnya adalah 7 hari. Jadi nantinya pesimisnya di sini pasti lebih lama, bisa 10 hari, bisa 12 hari gitu. Kemudian ini adalah waktu realistis di sini. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas yang paling realistis. Jadi di sini sifatnya tengah-tengah ya, realistisnya aja. Jadi nggak begitu terlalu optimis bahwa yakin ini pasti selesai sesuai dengan perkiraan gitu, nggak. Ini adalah realistis. Jadi di sini yang M di sini akan berada di tengah-tengah antara A dan B. Jadi kalau misalkan waktu optimisnya adalah 7 hari, realistisnya mungkin nanti akan menjadi 10 hari, pesimisnya mungkin nanti akan adalah 12 hari. Jadi ini biasanya ada 3 bentuk grafiknya di sini. Ada yang simetris, ada yang miring ke kanan, dan miring ke kiri. Di sini simetris di sini ya berarti selisih antara A sama M di sini sama dengan selisih antara M dan B di sini. Tapi kalau dilihat ya pasti ya A-nya pasti di sini lebih pendek, kemudian M-nya durasinya lebih besar lagi, B-nya lebih besar lagi. Begitu juga untuk yang ini. Jadi pasti ya A, kemudian M-nya di tengah-tengah, kemudian yang lebih besar lagi adalah B. Begitu juga untuk ini. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika miring ke kanan, di sini selisih durasi aktivitasnya lebih pendek antara A sama M.
Tapi antara M dan B di sini lebih lebar atau lebih panjang di sini selisihnya. Ini adalah kebalikannya. Jadi yang realistisnya lebih mendekati yang pesimis ini. Jadi nanti akan ada 3 perkiraan waktu yang diketahui ketika kita menyelesaikan menggunakan PERT. Di sini nanti digunakan asumsi bahwa perkiraan waktu aktivitas berdistribusi probabilitas beta. Jadi karena di sini sifatnya tidak pasti ya, jadi probabilitas. Dengan min-nya adalah D bar, kita simbolkan dengan D bar, yaitu A ditambah B dibagi dengan 2. Kemudian kita tambahkan 2 kali M dibagi dengan 3. Kalau kita sederhanakan menjadi A ditambah 4 kalinya M ditambah B per 6 di sini. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang terakhir ya. Jadi A plus 4 kali M ditambah B per 6. Kemudian dengan variansinya nanti kita simbolkan dengan V. Di sini adalah selisih antara B dan A, kemudian dibagi 6 dan dikuadratkan. Langkah-langkah metode PERT. Yang pertama di sini menentukan A, B, dan M untuk setiap aktivitas. Setelah itu dihitung min dan varians waktu penyelesaian aktivitas. Jadi maksudnya menentukan A, B, dan M ini biasanya A, B, dan M-nya diketahui ya. Tapi di sini harus perlu didefinisikan lagi mana yang A, mana yang B, mana yang M untuk setiap aktivitas. Setelah itu dihitung min dan varians waktu penyelesaian aktivitas. Jadi kita gunakan rumus pada slide sebelumnya. Jadi kalau min di sini berarti adalah D bar. D bar tadi kita bisa hitung dengan menggunakan A ditambah 4 kali M ditambah B per 6. Kemudian untuk varian sama seperti yang di slide sebelumnya, yaitu selisih antara B dan A per 6 kemudian dikuadratkan. Kemudian langkah yang kedua, membuat diagram jaringan PERT-nya dengan menghitung ES, EF, LS, LF, dan jalur kritisnya dengan menggunakan min waktu aktivitas. Jadi kita lakukan itu ya, perhitungan ES dan LF-nya, serta menentukan jalur kritisnya dengan menggunakan min-nya. Jadi yang kita hitung di poin nomor 1, kita punya D bar. Itu yang kita gunakan untuk mendapatkan poin nomor 2. Kemudian yang ketiga, rata-rata waktu penyelesaian proyek adalah jumlah rata-rata dari aktivitas kritis. Jadi nanti ada rata-rata waktu penyelesaian proyek. Ini diperoleh dari ketika kita sudah punya aktivitas kritis. Kemudian kalau kita misalkan jumlah dari semua aktivitas kritis tadi durasinya, itu yang disebut dengan rata-rata waktu penyelesaian proyek. Atau biasanya ya kita dapatkan di note terakhir itu ya. Itu adalah rata-rata waktu penyelesaian proyek. Mungkin bedanya sama yang materi sebelumnya. Biasanya kan langsung waktu penyelesaian proyek. Tapi kalau di PERT di sini karena sifatnya adalah probabilistik, jadi kejadian yang tidak pasti terjadi, di sini masih berupa kemungkinan, makanya di sini ada kata-kata rata-rata. Di sini ya. Jadi kuncinya rata-rata di sini. Maksudnya adalah kita adalah hasil estimasi kita, belum tentu itu akan terjadi. Kemudian variansi proyek dihitung dengan menjumlahkan varians dari aktivitas kritis. Jadi variansinya juga di sini hanya kita ambil dari aktivitas kritis. Jadi ini rumusnya. Jadi sigma kuadrat atau varians proyek itu adalah jumlahan dari varians kegiatan pada jalur kritis atau varians dari aktivitas kritis. Kemudian yang keempat, selanjutnya dihitung probabilitas dari waktu penyelesaian proyek. Jadi kita punya waktu penyelesaian proyek dari poin nomor 3 tadi. Jika mu I adalah waktu pemunculan tercepat untuk kejadian I, dan STI adalah waktu yang dijadwalkan atau yang diberikan, maka ini tadi, ES I itu sama dengan min dari mu I. Ini.
Kemudian variansinya ini adalah jumlahan dari variansi dari aktivitas kritis. Jadi itu maksudnya E mu I itu adalah poin 3 ya, rata-rata waktu penyelesaian proyek. Kemudian var mu I itu adalah variansi proyek, juga ada di poin 3. Jadi ini kita dapatkan dari poin nomor 3. Kemudian dengan K adalah aktivitas di panjang yang mengarah pada I, maksudnya adalah jalur kritis tadi. Nanti kita hitung probabilitasnya dengan menggunakan rumus ini. Jadi ini probabilitas mu I kurang dari sama dengan ST. Ini ST ini adalah yang dicari, maksudnya ini pasti sudah ditentukan, atau ini adalah pertanyaannya. Di sini, ini adalah pertanyaannya adalah di STI. Itu sama dengan probabilitas dari mu I dikurangi min dari mu I per akar dari variansi mu I. Kurang dari sama dengan STI dikurangi min dari mu I per akar dari variansi mu I. Ini sama dengan, ini bisa kita bawa ke dalam bentuk distribusi normal di sini. Jadi ini tuh sama dengan probabilitas dari Z dikurangi sama dengan KI. Jadi ini bisa kita bawa ke distribusi normal. Dengan KI-nya adalah ini. Jadi KI-nya adalah ini. Jadi ini kita gantikan dengan KI. Ini adalah STI per min dari mu I akar dari variansi mu I. Ini adalah KI. Dan di sini adalah Z-nya. Jadi ini adalah distribusi normal standar dengan min 0 dan variansinya adalah 1. Jadi kita bisa bawa nanti ke bentuk distribusi normal standar di sini. Ini asumsi yang muncul di PERT ya. Jadi waktu aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain bebas secara statistik. Kemudian lintasan kritis di sini selalu butuh total waktu yang lebih lama dari lintasan yang lain. Ini sudah pasti diketahui di sini. Pasti lintasan kritis itu adalah lintasan yang terpanjang di situ. Kemudian waktu penyelesaian proyek memiliki distribusi normal. Jadi diasumsikan tadi waktu penyelesaiannya berdistribusi normal. Yang distribusi beta tadi, probabilitas beta itu adalah untuk mencari min-nya. Untuk mempermudah, mari kita coba contoh ini ya, contoh mengenai PERT. Jadi tentukan rata-rata lama waktu penyelesaian proyek berikut dan probabilitas bahwa proyek akan selesai dalam waktu 20 hari atau kurang dari itu. Jadi sebenarnya di sini ada dua permasalahan. Yang pertama disuruh menentukan rata-rata lama waktu penyelesaian proyek. Kemudian yang kedua, berapa probabilitas bahwa proyek akan selesai dalam waktu 20 hari atau kurang dari itu. Jadi ini yang tadi disebut sebagai STI. Ini. Jadi STI-nya di sini sama dengan 20. Ini. Jadi misalkan diketahui jaringannya adalah seperti ini. Kemudian untuk setiap node yang terhubung, jadi 01 ini adalah waktu yang diestimasi. Jadi diketahui juga bahwa di sini A-nya adalah 1, B-nya 3, M-nya adalah 2. Kemudian di sini A-nya 2, B-nya 8, M-nya 2. Jadi ini udah diketahui ya. Jadi kita tadi yang maksudnya langkah pertama di situ adalah diminta kita ya harus bisa mengidentifikasi bahwa A-nya di sini adalah 1. Oke, sudah benar karena dia optimis, pasti nilainya lebih kecil daripada B dan M. Kemudian M di sini 2. Ya, tadi kan M itu adalah antara A dan B. Nah, di sini nilainya 2. Kemudian B-nya di sini 3. Jadi nanti ketika mengerjakan soal harus berhati-hati, jangan langsung menjudge bahwa yang di tengah ini adalah M-nya. Itu jangan, tapi tetap harus diidentifikasi dulu berdasarkan soal di sini. Kalau di sini M-nya itu malah yang sebelah kanan. Ini. Tapi kalau kita balikkan dengan pemahaman yang ada, jadi sama ya. Jadi di sini M-nya adalah antara A dan B. Setelah kita identifikasi A, B, dan M-nya, jadi kita mulai menghitung rata-rata waktu pengerjaan setiap aktivitas dan variansinya.
Jadi di sini tadi aktivitas yang ada kita hitung adalah minnya dan variansinya dari setiap aktivitas. Atau di sini kita punya D bar dan V-nya. Dari beberapa slide yang lalu, jadi kita punya kalau untuk menghitung D bar di sini adalah A ditambah 4 kali M ditambah dengan B dibagi dengan 6. Jadi kita dapatkan angka seperti ini. Kemudian untuk variansinya kita punya kuadrat dari B min A per 6. Jadi setiap aktivitas kita dapat peroleh V-nya sebagai ini. Kemudian kita gambar jaringannya, atau ini kita sudah dapat ya tadi jaringannya dari soal atau permasalahannya. Jadi ada dummy di sini. Kemudian kita letakkan di sini durasinya. Jadi durasinya kita ambil dari durasi minnya di sini. Jadi bukan dari A-nya, bukan dari B-nya, bukan dari M-nya, tapi dari minnya. Jangan sampai salah. Jadi di sini yang kita ambil adalah dari D bar-nya. Jadi 01 di sini adalah 2. Kemudian 02 di sini 3 dan seterusnya. Jadi ini kita punya diagram network-nya beserta durasinya. Oke, langkah berikutnya. Jadi ini untuk menjawab langkah berikutnya ini sekaligus menjawab permasalahan yang pertama ya, atau pertanyaan yang pertama tadi. Di sini yang kita tentukan dulu adalah jalur kritis. Jadi seperti kemarin metode GPM, kita gunakan perhitungan ES dan LF-nya. Jadi tadi ini 0, kemudian di sini 2, berarti ES-nya adalah 2. Kemudian kita punya di sini, berarti di sini durasinya 3, berarti ES-nya 3. Kemudian di node 3 di sini adalah maksimum dari panah yang masuk dari node 2 dan panah yang masuk dari node 1. Di sini maksimumnya adalah 6. 6 yang kita pilih di sini. Dan seterusnya. Jadi kita punya ini, ES dan LF dari setiap node. Otomatis di sini aktivitas kritisnya adalah ini kritis. Karena apa? Kemarin ini dan ES dan LF-nya sama, kemudian kalau dikurangi juga sama dengan durasinya. Atau pengurangannya semua itu di situ sama dengan 0. Kemudian ini juga, ini adalah jalur kritis. Ini jalur kritis juga. 4 dan 5 jalur kritis termasuk dalam jalur kritis. 5 dan 6 di sini juga termasuk dalam jalur kritis. Jadi aktivitas kritisnya adalah kita punya 5-6 aktivitas kritis, 4-5 aktivitas kritis, 3-4 aktivitas kritis, 2-3 aktivitas kritis, 0-2 aktivitas kritis. Dengan lintasan kritisnya adalah 0, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Sehingga rata-rata lama waktu penyelesaian proyek atau di sini adalah min mu i itu adalah sebesar 19 ini. Jadi kita di sini sudah mendapatkan jawaban dari persoalan nomor 1. Jadi kita peroleh rata-rata lama waktu penyelesaian proyek adalah sebanyak 19 hari. Nah, oke. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, kira-kira probabilitas proyek akan selesai dalam waktu 20 hari atau kurang dari itu, kira-kira berapa probabilitasnya atau kemungkinannya. Jadi kalau rata-rata perkiraan kita di sini akan selesai dalam waktu 19 hari. Tapi mungkin nggak kalau misalkan selesai dalam waktu 20 hari. Kalaupun mungkin, itu berarti probabilitasnya berapa? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi probabilitasnya berapa sih? Dia akan bisa selesai dalam waktu 20 hari atau lebih cepat dari itu. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yang pertama adalah kita harus menghitung variansi proyek ini. Variansi proyek bisa kita peroleh dari jumlahan varians dari aktivitas kritis. Jadi jumlahan varians aktivitas kritis. Jadi kita tadi punya aktivitas kritis di sini. Kemudian variansinya diketahui, sudah kita hitung sebelumnya adalah ini. Jadi variansi proyek adalah total dari ini tadi ya. Jadi sebesar 4,33. Kemudian kita hitung probabilitas waktu penyelesaian proyek. Berapakah probabilitas bahwa proyek itu akan selesai dalam waktu 20 hari atau kurang dari itu. Jadi STI-nya di sini sama dengan 20. Kita hitung KI. KI di sini sama dengan STI dikurangi min dari mu i per akar dari variansi mu i. Jadi STI-nya 20 di sini. Min dari mu i ini adalah rata-rata waktu penyelesaian proyek.
Atau di sini adalah yang tadi, jawaban nomor 1 tadi, atau pertanyaan nomor 1. Di sini dikurangi dengan 19, kemudian dibagi akar dari variasi proyeknya sebesar 4,33. Jadi kita dapatkan KI-nya sama dengan 0,48 di sini. Kemudian untuk probabilitasnya di sini, probabilitas Z kurang dari sama dengan KI ya. Jadi Z kurang dari sama dengan 0,48 itu adalah, ini harus kita gunakan tabel distribusi normal. Jadi kalian untuk nanti ketika ujian harus mempersiapkan tabel distribusi normal. Jadi dicek di sini. Sepertinya sudah diajarin ya cara membaca tabel distribusi normal di statistika, kalau nggak salah. Statistika berapa saya lupa. Atau statistika elementer atau statmat ya. Jadi di sini probabilitas Z kurang dari sama dengan 0,48 jika kita cek di tabel distribusi normal. Di sini adalah sebesar 0,684 di sini. Sehingga probabilitas bahwa proyek akan selesai dalam waktu 20 hari atau kurang dari itu adalah sebesar 0,684 ini. Sebagai latihan silakan dicoba soal nomor 7 ini ya. Jadi A dan B. Ini berarti kan kita gunakan part ya, karena ada 3 pilihan waktu di sini. Ditambah juga soal nomor 8, jadi silakan dicoba. Nanti kita bahas di hari Kamis langsung. Jadi seperti kemarin, siapa yang sudah mengerjakan bisa dijapri ke saya, nanti dibahas bareng. Oke, saya kira cukup sekian ya. Jadi mengenai manajemen proyek, materinya sudah habis. Yang pertama adalah tentang kemarin GPM itu di pertemuan pertama setelah UTS. Kemudian yang kedua adalah percepatan, jadi yang crashing time kemarin. Kemudian yang ketiga adalah ini tadi, PERT itu. Jadi ada 3 materi. Jadi untuk hari Kamis, nanti setelah kita ada sesi pembahasan soal, nanti akan saya upload tugas individu, karena kita belum ada tugas individu untuk yang setelah UTS. Kemudian saya ingatkan lagi, kuis untuk riset operasi sifatnya tiba-tiba ya, tanpa pemberitahuan. Jadi bisa kapan saja. Dan itu nanti kalau misalkan kita kuis, kita sama seperti UTS, jadi langsung saya upload di aula dengan jam yang pasti sama dengan perkuliahannya. Apakah minggu depan, apakah 2 minggu lagi, atau 3 minggu lagi, bersiap-siap saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.